di sini saya akan membahas yang tugas tentang dinamika rotasi, yang di Google Form. Ini yang nomor 1, tugasnya itu adalah soalnya dari keadaan diam, sebuah benda berotasi sehingga dalam waktu 1 second, benda memiliki kecepatan 4 radian per second. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 4 cm dari sumbu rotasinya. Percepatan tangan sel rata-rata yang dialami titik A adalah, jadi yang pertama kita lihat dulu yang diketahui di sini dari keadaan diam. Jadi kalau dari keadaan diam diketahui pertama, kalau ada kata keadaan diam berarti nilai kecepatan awalnya, karena dia keadaannya berotasi, berarti kecepatan sudut awalnya sama dengan 0. Sebuah benda berotasi sehingga dalam waktu 1 second, ini waktu 1 second berarti T-nya 1 second memiliki kecepatan 4 radian per second. 4 radian per second. Kalau satuannya radian per second berarti ini adalah omega T. 4 radian per second. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 4 cm. Berarti ini adalah R. R-nya 4 cm. Sentimeter kita ubah ke meter, itu dia naik 2 tingkat, berarti 0,04 meter. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan tangensial rata-rata, berarti A-nya. Jawab. Rumus percepatan tangensial yaitu A T sama dengan alfa dikali dengan R. Alfa ini adalah percepatan sudut. Nah, di sini R-nya kita sudah punya 0,04 meter. Nah, yang tidak kita punya adalah nilai alfa. Nilai alfa kita dapatkan dari rumus, ini ada omega 0, ada omega T, ada T. Maka kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan, yaitu omega T sama dengan omega 0. Karena ini tadinya diam lalu bergerak, maka dia mengalami percepatan. Jadi alfanya positif. Positif alfa dikali dengan R. Oke, sekarang kita masukin omega T-nya adalah 4. Omega 0-nya 0 ditambah alfanya yang kita cari. Alfa dikali T, maaf ya, alfa dikali T. Nah, T-nya adalah 1 second. Maka nilai alfanya adalah alfa sama dengan 4 dibagi 1, yaitu 4 radian per second kuadrat. Oke, kita sudah dapat alfanya, maka kita baru masuk ke rumus A tangensial sama dengan alfa dikali dengan R. Alfanya adalah 4, R-nya adalah 0,04. Maka A tangensialnya adalah 0,16 meter per second kuadrat. Sekarang ke yang nomor 2. Oke, nomor 2, pertanyaannya adalah sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kg meter persegi dengan kecepatan sudut awalnya 5 radian per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah, berarti yang pertama yang kita ketahui dari soal, momen inersia benda 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Diketahui inersianya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Dan kecepatan sudut awalnya 5 radian per second, berarti omega 0-nya adalah 5 radian per second. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, ini waktu 2,5 second berarti T-nya adalah 2,5 second. Nah, kalau dia berhenti berarti kecepatan sudut akhirnya akan 0. Maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah, berarti yang ditanyakan adalah momen gaya atau torsi. Oke, kita jawab. Ya, kita tahu bahwa torsi rumusnya adalah I dikali dengan alfa. Nah, di sini inersianya sudah ada 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini alfanya yang kita tidak
punya. Nah, sekarang berarti kita harus nyari alfanya dulu. Kita punya omega 0, kita punya T, dan kita punya omega T. Berarti kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan. Nah, hati-hati, karena benda itu berhenti, maka dia mengalami perlambatan. Kalau mengalami perlambatan, rumusnya adalah omega T sama dengan omega 0 dikurang alfa dikali T. Itu ya. Omega T-nya adalah 0, omega 0-nya adalah 5, dikurang alfa dikali T-nya adalah 2,5. Nah, ini kita bisa pindah ruas menjadi 2,5 alfa sama dengan 5. Maka alfa sama dengan 5 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 2 radian per second kuadrat. Oke, ini kita sudah dapat alfanya, berarti kita tinggal masuk ke rumus torsinya. Berarti torsi sama dengan I-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3, alfanya adalah 2. Berarti 2,5 kali 2 adalah 5 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Jadi nomor 3 ini diketahui bola berongga berjari-jari 60 cm berotasi dengan kecepatan sudut 100 radian per second. Jika energi kinetik rotasi bola adalah 300 joule dan kecepatan linearnya 10 meter per second, maka energi kinetik totalnya adalah, oke, jadi yang diketahui pertama, diketahui yang pertama adalah bola berongga berjari-jari 60 cm, berarti R-nya 60 cm. Kita ubah ke meter, 0,6 meter. Berotasi dengan kecepatan sudut 100 radian per second, berarti omeganya 100 radian per second. Jika energi kinetik rotasi bola adalah 300 joule, berarti eka rotasinya 300 joule dan kecepatan linearnya 10 meter per second. Berarti V-nya adalah 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah eka total. Itu ya. Oke, sekarang kita jawab. Eka total rumusnya adalah eka rotasi ditambah eka translasi. Itu ya, itu eka rotasi ditambah eka linear. Eka rotasi rumusnya adalah setengah I omega kuadrat ditambah eka translasi setengah M V kuadrat. Oke. Di sini inersianya kita harus cari dulu berapa. Nah, eka rotasi, ini eka rotasi kan sudah ada nih 300 joule. Nah, di sini eka translasi itu nilai M-nya belum ada. Jadi kita harus nyari nilai M-nya dulu. Nah, dapat nilai M-nya dari mana? Berarti kita bisa mencari dari si eka rotasi. Oke, rumus eka rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat. I adalah momen inersia. Nah, kita harus hati-hati. Inersia yang kita gunakan adalah di sini bola berongga. Rumus dari bola berongga inersianya adalah 2/3 mr kuadrat, oke, dikali omega kuadrat. Oke, eka rotasi nilainya tadi sudah ada 300 joule. 300 sama dengan setengah dikali 2/3, ini bisa kita coret, jadi sisanya 1/3 m. R-nya adalah 0,6 kuadrat kali omega kuadrat. Omeganya adalah 100 kuadrat. Itu ya. Oke, berarti 300 sama dengan 1/3 kali M kali 0,6 kuadrat adalah 0,36 kuadrat dikali 10.000. Oke, sini ya. Nah, ini kuadratnya udah hilang ya, sorry. Nah, ini 3 dan 0,36 bisa kita coret, sisanya 0,12. Maka di sini 300 sama dengan 0,12 dikali 100.000. Oke. Terus di sini nolnya, sini bisa kita coret, ini juga coret.
terus ini 3 sama dengan 0,12 kali 1000 adalah 100, kelebihan. Ini 0,12 kali 100 adalah 12 dikali M. Masih ada M-nya ya. Maka M sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 3 per 12. Hasilnya adalah 2,5 kg. Oke, M-nya sudah dapat 2,5 kg. Sekarang tinggal kita masukin setengah. M-nya tadi 2,5 dikali V-nya adalah 10 kuadrat. Sama dengan 300 ditambah setengah dikali 2,5 dikali 100. Kan ya. Ini bisa kita coret. Ini 50. Maka ini 300 ditambah 2,5 kali 50 adalah 12,5. Maka 300 ditambah 12,5 adalah 312,5 Joule. Oke, sekarang yang nomor 4. Oke, yang nomor 4. Diketahui silinder tipis berongga dengan jari-jari 0,6 meter dan masanya 10 kg berotasi melalui pusatnya. Hitunglah energi kinetik silinder jika berotasi dengan kecepatan sudut 20 radian per second. Oke, yang diketahui yang pertama adalah jari-jari 0,6 meter, berarti R-nya 0,6 meter. Lalu masanya 10 kg, M-nya 10 kg. Berotasi melalui pusatnya. Hitunglah energi kinetik silinder jika berotasi dengan kecepatan sudut 20 radian per second. Berarti omeganya 20 radian per second. Yang ditanya adalah energi kinetik. Oke, berarti jawab. Rumus energi kinetiknya, karena dia silinder tipis berongga, terus dia berotasi, berarti eka-nya eka rotasi pasti ya. Berarti rumusnya setengah I omega kuadrat. Setengah I-nya, I pada silinder tipis berongga, inersianya adalah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Masukin setengah, M-nya adalah 10, R-nya adalah 0,6 kuadrat dikali omeganya adalah 20 kuadrat. Sama dengan setengah. Ini bisa coret jadi 5 ya. Berarti ini 5 dikali 0,6 kuadrat adalah 36 dikali 400. Yaudah, tinggal kali. 5 dikali 4 aja nih, 5 kali 4 20, nolnya 2, 20.000 dikali 0,36. 2000 dikali 0,36 adalah 720 Joule. Sekarang yang nomor 5. Suatu partikel bermasa 2 kg berotasi dengan kelajuan sudut 4 radian per second. Jari-jari lintasan partikel tersebut adalah 1 meter. Momentum sudut partikel adalah yang diketahui pertama adalah diketahui suatu partikel bermasa 2 kg, berarti M-nya 2 kg. Lalu kelajuan sudut 4 radian per second, berarti omega 4 radian per second. Terus jari-jari lintasan tersebut adalah 1 meter, berarti R 1 meter. Yang ditanyakan adalah momentum sudut partikel tersebut. Yang ditanyakan adalah L-nya berapa. Oke, jawab. Rumusnya adalah L sama dengan I dikali dengan omega. Oke, di sini I-nya momen inersianya, karena suatu partikel momen inersianya adalah M R kuadrat kali omega. Maka M-nya adalah 2, R-nya adalah 1 kuadrat kali omeganya 4. Berarti 2 dikali 1 kali 4. 2 kali 4 adalah 8 kg meter kuadrat per second. 8 kg meter kuadrat per second. Sekarang kita bahas yang nomor 6. Nomor 6, ada sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 5 radian per second.
bidang piringan sejajar bidang horizontal, massa dan jari-jari piringan 2 kg dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,1 kg dan jari-jarinya 0,2 meter, di mana pusat cincin tepat di atas pusat piring, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Oke, kita ketahui dulu. Apa yang kita ketahui pertama? Sebuah piringan berbentuk silinder pejal mula-mula berputar pada proses dengan kelajuan sudut 5 radian per second. Berarti omega, anggap aja piringan pejal ini adalah benda yang pertama. Jadi omega 1 sama dengan 5 radian per second. Itu ya. Oke, terus bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 2 kg dan 0,2 meter. Berarti masanya si piringan tersebut M1 sama dengan 2 kg. Lalu jari-jarinya 0,2 meter, berarti R1 0,2 meter. Nah, terus bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,1 kg, berarti setelah si piringan tadi muter, terus kita kasih cincin di atasnya dengan masanya, yang cincin kita bikin massa 2, itu adalah 0,1 kg. Terus jari-jarinya 0,2 meter, berarti R2-nya 0,2 meter, gitu ya. Nah, sekarang di mana pusat cincin tepat di atas pusat piringan? Nah, sekarang yang ditanya adalah omeganya berapa? Omega 2 atau omega aksennya berapa? Jadi omega setelah kecepatan sudut, setelah si cincin ditaruh di atas piringan. Jawab. Nah, L, momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Awalnya itu hanya ada silinder pejal, berarti rumusnya cukup I silinder pejal I1 dikali omega 1. Sama dengan, nah yang keduanya, keadaan kedua adalah si silinder pejalnya di atasnya dikasih cincin, berarti inersianya ada 2. I1 ditambah I2 dikali, karena dia mutarnya bersama-sama, maka omeganya juga sama, omega aksen. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang I-nya yang pertama itu dia silinder pejal. Rumus inersianya adalah silinder pejal. Berarti rumus inersia silinder pejal adalah setengah M R kuadrat. Berarti ini M1 R1 dikali omega 1 sama dengan, ya ini I1 adalah momen inersia silinder pejal, setengah M1 kali R1 kuadrat ditambah, nah ini yang ini cincin. Nah, cincin itu berarti kan silinder berongga tipis, berarti rumusnya adalah M R kuadrat, berarti ini M2 R2 kuadrat dikali omega terakhir, omega aksen. Oke, kita masukin setengah M1-nya adalah 2 dikali R1-nya adalah 0,2 kuadrat dikali omega 1-nya adalah 5 sama dengan setengah M1-nya adalah 2, R1-nya adalah 0,2 kuadrat ditambah M2 adalah 0,1 dikali R2-nya 0,2 kuadrat kali omega aksen. Oke, sekarang yang ini bisa kita coret ya, ini coret. Berarti sisanya 0,2 kuadrat, 0,2 kuadrat adalah 0,04 dikali 5 sama dengan, ini juga coret. Ini 0,2 kuadrat berarti 0,04 ditambah yang ini 0,1 kali 0,2 kuadrat. 0,2 kuadrat adalah 0,04 dikali 0,1 berarti 0,004 dikali omega aksen. Oke, kita taruh sini ya biar kelihatan. Oke, 0,04 kali 5 adalah 0,20 sama dengan 0,04 ditambah 0,004 berarti 0,0044 dikali omega aksen. Nah, omega aksen berarti 0,20 dibagi 0,044.
Hasilnya adalah 4,5 radian per second.